Banyak orang yang beribadah karena ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diberi kedudukan di muka bumi ini. Dan itu kadang-kadang tidak disadari bahwa sebenarnya orang itu tidak beribadah, itu pekerjaan dunia. Seharusnya kita ini beribadah supaya kita ini bisa menghormati manusia, memuliakan manusia, melayani manusia, mencintai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para asatis, para guru. Pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dan kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Sebelum saya memulai pembahasan kita lebih jauh, saya ingin membahas tentang ilmu dalam arti ini konteksnya adalah suatu kisah yang terjadi pada zaman Imam Ja'far. Ada seseorang menemui beliau, seorang tua yang sudah usia lanjut sekali, sudah 90-an, yang masih belajar dan meminta diberikan ilmu. Kemudian oleh Imam Ja'far diingatkan bahwa ilmu itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hati seseorang, dan ilmu itu tidak diperoleh sekedar dengan belajar. Tapi sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu, pertama-tama kita harus memahami hakikatul ubudiyah. Ini intinya adalah hakikatul ubudiyah. Fahamkan dirimu tentang hakikat daripada penghambaan kepada Allah. Kemudian kedua, lakukan pelayanan kepada amal. Ilmu itu antara lain diperoleh dengan amal, pengabdian, pelayanan. Jadi kita perlu menyadari bahwa tadi ilmu tidak sekedar dengan belajar, tapi pertama tadi pemahaman hakikat ubudiyah, hakikatul ubudiyah. Kedua, pelayanan, amal pelayanan. Yang ketiga baru doa. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tiga ini. Kemudian beliau ditanya, apa itu hakikatul ubudiyah? Hakikatul ubudiyah yang pertama adalah kesadaran kita tentang bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah, bahwa apapun yang ada pada kita ini semua milik Allah. Yang disebut abdun itu tidak memiliki apapun kecuali semuanya adalah milik Allah. Itulah hamba. Seorang hamba, apapun pada dirinya, hasil kerjanya dan lain-lain, semua itu milik daripada tuannya. Jadi kita menanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa apa saja yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Ya walillahi mulkus samawati wal ard. Orang bisa mengartikan kerajaan, kepemilikan mutlak hanyalah bagi Allah yang ada pada langit dan bumi ini.
Sehingga kalau kita sudah menyadari itu, maka tidak sulit bagi kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, karena kita tahu itu bukan punya kita kok, itu punya Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak bisa mengelola, mengatur urusan kita, melaksanakan urusan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita sadar bahwa makna daripada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa la haula an ma'siyatillah illa bi'aunillah wa la quwwata li ta'atihi illa bi taufiq. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwa ibadah itu sendiri kita sadari kita tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kami kepadamu. Jadi kita sadarkan diri kita bahwa kita ini tidak punya kuasa, tidak punya daya apapun, kecuali semuanya itu adalah pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua dari hakikatul ubudiyah. Kalau seseorang sudah mengamalkan ini dalam hidupnya, maka sesulit apapun masalah, problem yang dia hadapi, dia akan tenang karena dia tahu bahwa yang akan menolong dia, akan menyelesaikan masalah dia itu adalah Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, cukup Allah baginya. Innallaha balighu amri. Allah yang akan mengatur, menyempurnakan urusannya. Ya. Nah, ini kata Islam dengan kata tawakal ini tidak lepas. Bahkan Nabi mengatakan kalau Islam itu diringkas jadi satu, yaitu tawakal. Yang ketiga, sibukkan dirimu dengan mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakanmu, apa yang wajib, yang prinsip. Itu yang pertama harus kita lakukan, bahwa janganlah kita menghabiskan waktu mengejar-ngejar sesuatu yang sebenarnya fata morgana, ya, yang di situ belum tentu kebaikannya pasti, bahkan di situ bercampur kebaikan dan keburukan, bahkan bisa saja lebih banyak buruknya. Nah, ini dalam urusan-urusan yang berkenaan dunia ini, ya kita jangan sampai mendahulukannya sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa tujuan kita berada di dunia ini itu adalah untuk menghamba kepada Allah, yang kemudian di dalam proses penghambaan kita kepada Allah, Allah memuliakan kita menjadi khalifahnya, menjadi penggantinya, menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau seseorang sudah melaksanakan tadi hakikatul ubudiyah ini, kemudian Imam juga menjelaskan, ini adalah dalam suatu riwayat yang agak panjang dari Imam Ja'far, guru daripada Imam Malik, Imam Malik sempat belajar sama beliau. Dia mengatakan kalau orang sudah mencapai tingkatan ini, dia sudah meraih kedudukan apa yang disebutkan Al-Quran surat Al-Qasas, wa tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal akibatu lil muttaqin.
Itulah negeri akhirat yang kami jadikan buat orang-orang yang tidak menginginkan. Nah, ini penting, karena banyak orang yang jatuh dalam perjalanan ruhanianya karena dia menginginkan dunia. Bahwa negeri akhirat itu kami jadikan, ya, wa tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ard, yang tidak menginginkan keagungan, kebesaran, kesombongan. Ya, sombong itu merasa diri lebih dari orang lain. Jadi ketika kita ingin ditinggikan, dimuliakan di muka bumi ini, maka sesungguhnya kita sudah sadar atau tidak sadar sudah menjadi ulu. Ulu itu tinggi, ingin ditinggikan. Banyak orang yang beribadah karena ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diberi kedudukan di muka bumi ini. Dan itu kadang-kadang tidak disadari bahwa sebenarnya orang itu tidak beribadah, itu pekerjaan dunia. Dia menginginkan dunia. Bal tu'syirunal hayatad dunya, tapi kalian mendahulukan dunia. Seharusnya kita ini beribadah supaya kita ini bisa menghormati manusia, memuliakan manusia, melayani manusia, mencintai manusia. Itu seharusnya. Tapi pada sebagian orang, sadar atau tidak sadar, dia beribadah supaya ditinggikan, uluan, supaya dia mendapat ketinggian di hadapan manusia. Ini penyakit yang paling banyak menghinggapi orang yang beribadah, sehingga setelah dia ibadah, sholat, puasa, haji, dia merasa dirinya lebih pantas untuk dihormati, dihargai. Kalau dia ke pasar, dia bilang, saya haji, kasih saya harga yang lebih murah. Dia memakai kedudukannya, gelarnya, termasuk Habib juga. Kadang-kadang saya Habib loh, hormati saya. Seharusnya kan semakin dia Habib, semakin dia menghormati orang lain, semakin dia memuliakan orang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menginginkan ulu tadi. Dan ingat, kalau kita sudah menghadapkan ulu, wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ard, kami jadikan akhirat itu dengan segala kenikmatannya untuk mereka, orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi. Dan ini satu sisi. Terus ada orang yang mungkin tidak menginginkan, atau juga ada yang menginginkan juga tidak menginginkan, tapi melakukan yang lain, wala fasada, melakukan kerusakan di muka bumi. Dia merusak di muka bumi. Dia tidak memberi manfaat, tapi dia merusak. Ya apa? Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, menzalimi orang lain. Ya, banyak orang seperti itu, melakukan fasad. Dan biasanya ya jahil, orang bodoh, banyak melakukan kerusakan, dan juga orang zalim. Makanya Al-Quran menyebut dua sifat ini pada manusia, jahula wa daluma. Ini jahil yang bukan satu level yang rendah, tapi jahil dari level yang tinggi. Zaluma juga bukan zalim hanya sekedar zalim, tapi zalim yang berulang. Wala fasada wal akibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, akibat yang baik itu adalah buat orang-orang yang muttaqin. Mungkin suatu saat kita perlu mengkaji sebenarnya apa itu muttaqin, ya, at-taqwa. Karena banyak orang yang bicara takwa tapi tidak mengerti hakikatnya. Apa itu takwa? Nah, inilah beliau, saya hanya memotong sebagian dari riwayat panjang yang beliau sampaikan tentang hakikatul ubudiyah. Dan ini adalah suatu hal yang penting sekali, karena
kalau kita gagal mengamalkan ini, nanti kita seperti iblis, nanti ibadahnya hebat, tapi dia melahirkan kesombongan. Ana khairun minhu. Ini ucapan iblis, saya lebih baik dari dia. Karena kalau pada tingkatan tertinggi dari kesadaran kemanusiaan kita itu, kita melihat orang lain itu sebagai diri kita, bahwa kita menjadi suatu kesatuan. Kita sebut bahwa manusia ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Bukan hanya manusia, bahkan wujud ini, tauhidul wujud, alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Bahwa kita ini seperti satu tubuh yang apabila ada yang lain sakit, kita merasakannya. Satu bagian tubuh kita tertusuk, terinfeksi, seluruh badan kita ini panas. Hakikat kemanusiaan kita di situ. Kalau seseorang tidak lagi merasakan hal itu, dia sudah kehilangan kemanusiaannya. Makanya kalau kita menyebut hakikat agama ini apa? Siapa yang beragama dengan benar? Kan sebut kemarin, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli dengan orang yang yatim. Ya, apalagi menghardiknya, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya kepekaan, kepedulian. Makanya Rasulullah juga digambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Artinya Nabi itu dengan kita itu dekat sekali. Dekatnya Nabi kepada kita itu lebih daripada dekatnya orang tua kita kepada kita, ya. Sehingga kita tidak boleh mencintai sesuatu pun di antara makhluk ini melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencintai kita lebih daripada diri kita mencintai diri kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittu, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Dia lebih merasakan penderitaan kita daripada diri kita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, bahwa beliau tidak hanya merasakan saja penderitaan itu, tapi juga beliau itu berat dan merasakan suatu keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan kalian. Jadi ini kepada siapa? Kalian ini manusia, bukan bahkan kepada seluruh alam, ya. Sehingga Nabi itu peka. Ada binatang yang tersiksa oleh perlakuan majikannya itu sampai mengeluh kepada Nabi. Sampai Nabi panggil ketika melewati satu unta itu mengeluh. Nabi panggil, siapa pemilik unta ini? Ini kamu perlakukan apa ini kau punya unta? Bahkan pohon-pohon, Nabi pernah berjalan bersama sahabat, ada sahabat membawa tongkat sambil mukul-mukul pohon, daun dan lain-lain. Terus Nabi bilang, tahan perbuatanmu, sungguh kau telah menyakiti pohon itu. Bahkan benda mati, ketika Nabi akan memindahkan mimbarnya, menggantinya dengan mimbar yang baru, di dalam masjid itu terdengar tangisan. Orang nanya, ya Rasulullah, ini suara tangisan apa? Terus Rasulullah bilang, ini pokok kayu yang menangis karena akan dipisahkan dari saya. Jangan jauhkan dari saya, biarkan dia tetap berada di masjid ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu
Ini kita sebut tingkatan kesadaran tertinggi, sehingga kita memiliki kepekaan terhadap seluruh ciptaan Allah dan terutama manusia. Ya. Kita azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Ini kan teladan kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh buat kita. Bukan hanya sekedar dibaca kemudian kita yang penting kita mungkin memang tidak mungkin meraih kesempurnaan itu, tapi dia adalah tuntunan. Kita ingin mengikuti jejak itu. Ya, ketika kita membaca azizun alaihi ma'anitum, ya kita merasakan Rasulullah peduli dengan kita, tapi kita juga harus menunjukkan kepekaan, kepedulian kita. Kalau tidak, kita akan masuk dalam yukadzibu biddin, manusia-manusia yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka neraka bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang yang sholatnya macam apa? Antara lain sholatnya itu tadi, hakikat sholatnya bukan untuk menghormati, melayani, mengasihi, mencintai manusia, tapi ingin ditonjolkan, diutamakan, dan dia sendiri tidak peduli dengan orang lain. Jadi dia sholat, tapi sholatnya itu tidak menghantarkan dia kepada kesempurnaan akhlak tadi, kemuliaan. Azizun alaihi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hakikatnya ya sholatnya itu lengah. Seharusnya sholat kita ini menajamkan nurani kita, menajamkan kepekaan kita. Bahkan di dalam sholat itu kita mendoakan orang. Ya, dalam Al-Fatihah sendiri kita mendoakan semua orang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kami, kita doakan, kita mewakili makhluk Allah. Ya Allah, kami ini hamba-hambamu, hanya semata kepadamu kami menghamba, menyadari semua yang ada pada kami milikmu. Iyyaka nasta'in. Ini hakikat kedua dari ibadah. Semata, ya Allah, kami mewakili seluruh makhlukmu. Nasta'in, hanya semata kepadamu kami minta tolong. Tidak ada tempat pertolongan selain Engkau. Kami tidak bersandar kepada diri kami bersandar hanya kepadamu. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdina, tunjuki kami, semua hamba-hambamu. Tapi apakah kita ketika membacanya itu dengan kesadaran kah bahwa kita mendoakan semua orang, mewakili semua orang? Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk memohonkan ampunan buat semua orang. Ya, dalam satu riwayat kita dianjurkan membaca sampai 27 kali mohonkan ampunan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikh wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan semua orang. Nah, ini adalah hal yang penting sekali dalam penghambaan kita kepada Allah. Karena kalau tidak, nanti kita seperti iblis, ibadahnya ribuan tahun, bahkan ada yang mengatakan ratusan ribu tahun, tapi semua jadi sia-sia. Kenapa? Dia mengklaim bahwa dia yang melakukan ibadah. Dia lupa bahwa ketika Anda melakukan kebaikan, itu Allah yang memberikan Anda taufiknya, hidayahnya kepada Anda untuk melakukan kebaikan. Bahwa apapun nikmat yang ada pada diri kalian, zahiran wa batinan, semua itu dari Allah. Tidak ada, seharusnya kita itu semakin banyak nikmat kita, semakin taat kita kepada Allah, kita semakin tawadu, ya, dan kita punya tanggung jawab kepada orang-orang lain yang tidak mendapat petunjuk, orang-orang yang tergelincir dalam dosa. Bukannya menyalahkan mereka, memaki mereka, tapi kita membimbing mereka, mendoakan mereka. Hanya kan kadang-kadang nafsu kita begitu kuat sehingga lebih dominan kebencian itu daripada cinta kasih kita.
Nah, inilah tantangan kita sebenarnya, dan sebenarnya dalam setiap sholat kalau kita amalkan berarti 17 kali kita mendoakan semua orang dalam Al-Fatihah kita, dan kita menanamkan dalam diri kita bagaimana kepekaan itu, kecintaan itu kepada sesama, sehingga kita tidak lagi melihat orang lain kecuali dia adalah bagian dari diri kita juga, suatu kesatuan. Nah, ini esensi ibadah ya. Saya jadi hanya mengantar ini dulu, mudah-mudahan Allah memberi kita bimbingannya, petunjuknya untuk mengamalkannya. Ya, kita semua mungkin masih jauh dari itu ya, tapi kesadaran kita itu menolong kita untuk melihat kekurangan kita. Jadi maka perbanyaklah istighfar kita perbanyak, dan sholawat. Semoga dua-duanya, dua zikir ini zikir yang paling utama yang tidak dibaca oleh iblis. Makanya iblis jatuh dalam dosa. Dia nggak mau ngaku salah, nggak mau ngaku kekurangan dirinya. Yang dia lihat hanya kelebihan dirinya. Kalau lihat orang lain, yang dilihat kekurangan orang lain. Ini ciri orang jahil, kata Nabi. Kalau lihat orang lain, dia lihat kekurangannya. Kalau dia lihat dirinya, dia lihat kelebihannya. Sehingga ketika selesai bertemu dengan orang lain, dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Tapi kalau orang yang akil, kalau dia lihat orang lain, dia lihat kebaikan orang. Kalau dia lihat ke dirinya, dia lihat kekurangan dirinya. Nah, sampai Nabi mengatakan ingat dua hal, lupakan dua hal. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Ini kalau orang amalkan ini, insya Allah dia selamat. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Ingat kebaikan orang, ingat kekurangan diri kita. Ingat kebaikan orang, ingat kekurangan diri kita. Lupakan dua hal, lupakan keburukan orang, lupakan kebaikan kita. Setan itu bekerja antara lain membuat kita lupa dengan kekurangan diri kita. Pertama, dia akan membuat kita dulu merasa diri kita baik, sehingga tidak melihat kekurangan diri kita. Menghiaskan perbuatan kita sedemikian rupa sehingga kita merasa saya sudah berbuat baik. Nah, kalau kita sadar saya salah, atau kita tahu oh salah, atau diingatkan salah, sadar oh salah. Nah, kerja setan berikutnya, dia membuat kita lupa dengan dosa kita, menunda-nunda taubat ya. Nah, ini kerja setan. Nah, untuk itu kita harus selalu perbanyak istighfar. Makanya dalam semua dalam riwayat baik Bukhari Muslim itu Nabi menyebutkan dalam sehari beliau itu, dalam riwayat Bukhari disebut 70 kali istighfar. Dalam riwayat Muslim beliau istighfar 100 kali. Kita berapa kali? Ya, mesti jauh lebih banyak, ya kan? Iblis nggak baca salawat, nggak mau baca dia salawat. Kalau dia baca salawat, urusan dia selesai. Dia nggak mau ngakui Nabi. Ya, salawat itu limpahan rahmatnya Allah. Dua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya dua ini dalam hidup kita ini, kita akan termasuk orang yang celaka. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illan taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Istighfar, kita minta ampunan Allah. Wa tarhamna, dan rahmati kami. Lanakunanna minal khasyirin, pasti kami akan tergolong orang yang rugi ya. Dua, istighfar, ampunan Allah dan rahmatnya. Ini yang kita selalu mohon kepada Allah, ampunan, rahmat. Ampunan melalui istighfar, rahmatnya Allah melalui apa? Rahmatnya Allah itu distributornya itu adalah Rasulullah. Tidak ada distributor selain Rasulullah, distributor utamanya. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang banyak artikan seperti pendeta yang murtad itu dari Islam, siapa, Saifuddin Ibrahim. Dia bilang itu orang Islam dibodoh-bodohin, baca doa kok untuk Nabi dan keluarganya, dirinya nggak ada doa buat dirinya. Dia bilang itu selawat, katanya itu egonya Nabi, egoisnya Nabi dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Dia bilang itu ego, dia nggak ngerti apa hakikat daripada sholawat, bahwa hakikat dari sholawat itu kita sedang memohon rahmat Allah, yang distributor utamanya itu adalah Rasulullah. Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, ya Allah, malaikat Allah kalau dari Allah itu berarti menyalurkan seluruh rahmatnya, connecting kepada Nabi, rahmatnya Allah. Kemudian Nabi, para malaikat pun juga yusallun. Nabi itu mendapatkan jalur sambungan kepada Allah, sambungan utama dari rahmat Allah itu kepada Nabi. Kita sebut bahwa yang pertama diciptakan itu adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah itu terpusat. Bahkan malaikat pun nyambung kepada Nabi, mengambil rahmat, mendapatkan rahmat itu melalui Nabi. Ya. Nabi itu memberi rahmat juga kepada seluruh alam ini, bukan hanya manusia, rahmatan lil alamin. Ketika nyambung kepada Nabi, kepada Allah, itu adalah saluran utama. Semua rahmat Allah itu terpusat kepada Nabi, turunnya kepada Nabi. Kemudian rahmat ini meliputi seluruh alam. Nah, kita semua ini dapat rahmat itu. Hanya ada rahmat yang secara langsung otomatis kita dapat, tapi ada yang kita dapat melalui kesadaran kita, melalui usaha kita, melalui salawat kita. Rahmat Allah itu meliputi saya. Wa rahmati wasi'ah kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Hanya pada manusia ini ada rahmat khusus lagi yang akan dia peroleh, karena dan sebenarnya semua makhluk juga mendapatkan rahmat. Tapi pada manusia itu ada kebebasan, ada kesadaran, kebebasan kehendak, memilih, kebebasan untuk memilih. Atau apakah Anda mau nyambung atau tidak, mendapatkan rahmat yang lebih lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sambungkan dirimu kepadanya sehingga aliran rahmat itu mengalir kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Banyak bentuk salawat bisa kita baca. Maka zikir salawat ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan salawat ini dalam kehidupan kita. Nah, para hadirin sekalian, itulah tadi sekali lagi kita perlu belajar banyak dari iblis. Bukan untuk mengikutinya, tapi untuk supaya kita jangan secara tidak sadar mengikuti jejak-jejaknya. Ya, karena banyak orang yang tidak kenal iblis, akhirnya dia jadi iblis, tapi dia tidak sadar bahwa dia iblis, karena dia tidak tahu iblis ini bagaimana perilakunya, bagaimana kejiwaannya. Makanya ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, pembahasan pertama itu adalah antara lain mengenai iblis ini. Ya kita perlu tahu tentang ciri munafik, tentang kafir, supaya kita jangan seperti itu. Kita kenal iblis. Bahkan semua nabi itu berdialog dengan iblis, dan iblis wajib menjawab pertanyaan kalau ditanya oleh nabi. Kita punya warisan beberapa kitab yang menjelaskan dialog antara nabi dan iblis, dan itu menarik untuk dibaca. Demikianlah saya kira, mohon maaf kurang lebihnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.